Jadi kenapa Quran surat Al-Isra ya oleh pembuatnya diberi judul dan diberi nomor 17? Saya kira itu bukan suatu kebetulan. Bagi orang-orang yang sudah tahu rahasia di balik angka 17, saya ucapkan selamat deh. Karena kalian sedikit lagi akan menjadi manusia yang merdeka. Nah, mereka-mereka yang belum tahu rahasia di balik angka 17, mungkin perjalanannya masih panjang untuk menemukan kemerdekaan. Lalu mengapa sholat itu 17 rakaat? Apa kaitannya dengan 17 Agustus? Coba, 17 bulan 8 1945. Itu angka yang sangat luar biasa. Karena 17 itu adalah perjalanan Bani Israel dalam mencapai puncak kesadaran tertinggi. Alatnya itu 17. Yang penasaran pasti mencari. Yang tidak penasaran, ya nggak akan mendapat. Hanya orang yang berani tersesat yang tidak akan pernah tersesat. Yang takut tersesat selamanya tersesat. Yang berani datang ke tempat ini walaupun baru pertama kali pasti nyampe. Bisa tanya Google Maps, bisa tanya orang-orang, asal mau bertanya pasti ada jawaban. Karena hukum alamnya sederhana, siapa yang mengalirkan pertanyaan maka kepadanya akan dialirkan jawaban. Tapi siapa yang tidak bertanya selamanya tidak akan pernah menemukan jawaban. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan, yang telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia. Karena atas dasar kemerdekaan itulah kita bisa menentukan nasib bangsa kita. Kita bisa menentukan tujuan bangsa kita secara pasti tanpa campur tangan dari bangsa yang lain. Dengan kemerdekaan kita bisa memandirikan kita sebagai bangsa. Kita pun bisa membangun kembali jati diri bangsa yang mungkin selama penjajahan telah sirna. Oleh karena itu mari kita awali kajian di hari kemerdekaan ini yang ke-77 bersama-sama memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Sang Pemilik Semesta, dengan memujinya membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita doakan semoga para pahlawan, para leluhur kita yang telah mengorbankan keringat dan darahnya untuk kemerdekaan bangsa ini, semoga mereka semuanya berada dalam mandala cahayanya yang agung, berada dalam pelukan semesta yang terang benderang. Fil barakati umul Quran. Al-Fatihah. Amin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah, seraya menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya selalu menyampaikan bahwa tidak ada satu peristiwa pun di semesta ini yang terjadi secara kebetulan. Setiap peristiwa yang terjadi itu selalu di dalamnya ada pesan. Cuman terkadang kita sendiri menjadi gagap, kurang siap. Ketika ada peristiwa yang terjadi, pesan di dalamnya terkadang terlewat begitu saja. Mengapa kemerdekaan bangsa kita diproklamirkan tanggal 17 bulan 8 tahun 1945? Itu bertepatan dengan hari Jumat, bulan Ramadan lagi. Kok angka 17 ini kita kenal juga dalam tradisi Islam, ada 17 Ramadan yang sering diperingati sebagai nuzulul Quran. Ternyata sholat sehari semalam juga 17 rakaat. Kok 17 rakaat? Ternyata perjalanan manusia unggul di semesta yang disebut dengan Bani Israel. Jadi Bani itu adalah kaum, kelompok, bisa juga manusia, bisa perorangan. Isra itu artinya berjalan, il dari kata Eli. Eli itu aslinya bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Jadi Bani Israel adalah siapa saja orang yang melakukan perjalanan menuju Tuhannya. Itu diabadikan dalam Quran surat Al-Isra. Kebetulan nomornya juga 17. Ini kalau saya jelaskan relevansi dari 17 Agustus, 17 Ramadan, 17 rakaat sholat, dan 17 Quran surat Al-Isra sebagai satu kesatuan yang utuh, itu menceritakan perjalanan Bani Israel. Sayang sekali kalau di Quran ada kata-kata Bani Israel, kita sendiri secara dangkal memahami seakan-akan itu merujuk pada sebuah bangsa yang ada di Timur Tengah sana. Justru mereka ini adalah bangsa yang cerdik. Karena tahu di Quran Bani Israel itu diunggulkan dari segala umat, maka nama itu buru-buru diambil oleh mereka menjadi nama bangsanya. Itu kecerdikan. Karena tidak ada di Quran satu umat pun yang diunggulkan selain Bani Israel. Ya Bani Israel, udskuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni fadaltukum alal alamin. Tidak ada umat yang diberi keutamaan oleh Allah kecuali Bani Israel. Makanya Bani Israel ini adalah kelompok manusia yang sudah diberi nikmat. Lagi-lagi kata nikmat didangkalkan lagi oleh kebanyakan umat. Jadi nikmat itu dikaitkan dengan aspek-aspek yang tidak ada kaitannya dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Padahal di Quran jelas sekali ada satu permohonan kita yang diulang-ulang setiap kali sholat, yaitu membaca ihdinas syiratal mustaqim. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Syiratal lazina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang telah diberi nikmat. Siapa saja orang yang diberi nikmat dijelaskan secara tegas dalam Quran surat An-Nisa ayat 69. Yang diberi nikmat itu cuma 4 golongan. Yang pertama para nabi, yang kedua para siddiqin, yang ketiga para syuhada, dan yang keempat adalah para solihin. Tidak ada konglomerat di situ, tidak ada orang kaya di situ,
Tidak ada golongan pejabat di situ. Hanya 4 golongan orang yang diberi nikmat. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Lalu siapa nabi, siapa siddiqin, siapa syuhada, siapa solihin, harus di breakdown lagi. Bebaskan diri kita dari persepsi, dari kesalahan proyeksi, jujur dalam memahami ya karya ilahi, maka kita akan mendapatkan hidayah. Jadi kenapa Quran surat Al-Isra ya oleh pembuatnya diberi judul dan diberi nomor 17? Saya kira itu bukan suatu kebetulan. Bagi orang-orang yang sudah tahu rahasia di balik angka 17, saya ucapkan selamat deh. Karena kalian sedikit lagi akan menjadi manusia yang merdeka. Nah, mereka-mereka yang belum tahu rahasia di balik angka 17, mungkin perjalanannya masih panjang untuk menemukan kemerdekaan. Lalu mengapa sholat itu 17 rakaat? Apa kaitannya dengan 17 Agustus? Coba, 17 bulan 8 1945. Itu angka yang sangat luar biasa. Karena 17 itu adalah perjalanan Bani Israel dalam mencapai puncak kesadaran tertinggi. Alatnya itu 17. Yang penasaran pasti mencari. Yang tidak penasaran ya nggak akan mendapat. Hanya orang yang berani tersesat yang tidak akan pernah tersesat. Yang takut tersesat selamanya tersesat. Yang berani datang ke tempat ini, walaupun baru pertama kali, pasti nyampe. Bisa tanya Google Maps, bisa tanya orang-orang, asal mau bertanya, pasti ada jawaban. Karena hukum alamnya sederhana, siapa yang mengalirkan pertanyaan, maka kepadanya akan dialirkan jawaban. Tapi siapa yang tidak bertanya, selamanya tidak akan pernah menemukan jawaban. Makanya saya pastikan orang-orang yang takut tersesat pergi ke satu tempat tidak punya pengalaman baru. Diam saja di kamar memelihara rasa takutnya. Dan selamanya tidak akan pernah berubah pengetahuannya. Hanya mengulang-ulang yang dia tahu. Kalau orang yang semacam ini dikasih pilihan, kalau ada 2 pilihan, satu yang kamu ketahui, satu yang tidak kamu ketahui, pilih mana? Orang model kayak gini pasti akan pilih yang dia tahu. Tapi para pemberani akan memilih yang belum dia tahu. Itulah bedanya. Orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, dengan orang yang tidak tahu, tapi tahu kalau dirinya tidak tahu. Maka kelompok yang kedua ini pasti akan menjadi orang yang tahu. Dan dia tahu bahwa dia itu tahu. Jadi kalau kita bicara Quran surat Al-Isra secara utuh, mohon maaf, itu bukan cerita perjalanan seseorang, tetapi itu cerita perjalanan Bani Israel. Jadi abdihi di ayat itu, abdinya Allah siapa? Siapa saja yang mau mengabdikan dirinya kepada Allah, itu abdinya Allah. Siapa saja. Dan itu sangat terbuka, tidak terbatas pada orang per orang. Sayang sekali kita selama ini memahaminya. Hanya itu saja. Karena kita membaca cuma 1 ayat saja, ayat pertama. Dan ternyata kurun waktu ayat pertama itu turun, yang namanya Masjidil Haram belum ada, yang namanya Masjidil Aqsa belum ada, diadakan setelah ayat itu ada. Ini soal sejarah.
Jadi mana Masjidil Haram yang sebenarnya? Itu rahim ibu kita. Mana Masjidil Aqsa yang sebenarnya? Akhir perjalanan kita. Semua manusia berjalan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dan itu perjalanan yang diberkahi. Kalau tahu ilmunya, tahu caranya. Kalau tahu. Maka siapapun yang sudah mencapai Allah, siapapun yang sudah sampai kepada kesadaran tertingginya, saya yakin orang itu pasti merdeka. Dan siapapun yang belum mencapai itu, dia akan diperbudak oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan berbicara tentang merdeka, bebas dari segala perbudakan. Akhir dari kuliah ini, kita akan bisa memiliki satu ukuran yang jelas. Apakah saya sudah merdeka atau belum? Itu yang mau kita bangun. Akhir kuliah ini, nanti para sahabat bisa mengukur, apakah Anda sudah merdeka atau belum? Oleh karena itu, sebelum kita bahas ini, saya menyampaikan dulu salam kebangsaan. Merdeka! Yes. Itulah salam yang universal. Tapi salam itu dianggap remeh karena kita menganggap salam yang lebih tinggi adalah bahasa tertentu. Padahal itu adalah salamnya bangsa Indonesia. Salam kebangsaan bangsa kita. Asli kata merdeka itu digali dari bumi pertiwi. Baik para sahabat, apa sesungguhnya merdeka itu? Saya mengatakan orang yang merdeka adalah mereka yang sudah bebas dari segala perbudakan. Mari kita balik dulu lihat sejarah ke belakang. Bagaimana leluhur kita, bagaimana para pahlawan kemerdekaan kita merebut kemerdekaan di zamannya. Saya lahir tahun 67. Saya tidak berhak untuk berbicara itu karena saya tidak mengalami langsung. Tetapi sekedar penghormatan kita bisa membayangkan bagaimana perjuangan mereka di saat itu. Pengorbanan mereka adalah dua. Satu keringat, dua darah. Walaupun kita hanya tahu dari sejarah bagaimana kesulitan bangsa kita saat itu, bagaimana penderitaan bangsa kita saat itu sebelum merdeka, sudah cukup barangkali kita bisa merasakan, walaupun tidak mengalami langsung. Yang jelas, begitu ada penjajahan, begitu tidak ada kebebasan, yang ada adalah perbudakan. Di situ akan ada yang namanya penderitaan. Itu sudah selesai penjajahan secara fisik. Pertanyaan yang paling dasar sebelum saya lanjutkan bagi kita semua saat ini adalah, apakah betul saat ini kita sudah bebas dari penderitaan? Itu pertanyaan dasarnya. Apakah betul saat ini kita sudah bebas dari penderitaan? Dulu bangsa Indonesia mengatakan bahwa sumber penderitaan mereka adalah bangsa yang menjajah. Betul? Dan sumber penderitaan itu seakan-akan ada di luar mereka. Tetapi yang lebih dahsyat lagi kalau kita sederhanakan sekarang, ternyata semua sumber penderitaan kita pada dasarnya berpusat dan ada di dalam diri kita. Nah, ini yang akan saya bongkar habis hari ini. Jangan kecil hati kalau nanti banyak yang akan terbongkar semuanya. Baik, kita mulai dari hal yang sederhana saja. Jadi mari kita jawab dulu pertanyaan ini. Apakah Anda sudah merdeka? Merdeka itu adalah bebas dari penjajahan. Ada yang menjajah, ada yang dijajah. Berarti ada yang menguasai, ada yang dikuasai.
Saya mau tanya sekarang, siapa penguasa Anda? Jujur, siapa penguasa Anda? Pikiran Anda, keinginan Anda. Itu penguasa Anda saat ini. Siapa yang dikuasai? Ya Anda sendiri. Ternyata yang dikuasai ada di sini, yang menguasai juga ada di sini. Pernah sakit hati enggak? Sering kan? Kenapa sakit hati? Dulu sebelum kita sadar, kita selalu mengatakan bahwa sakit hati ini karena saya dihina oleh si A, karena saya direndahkan si B, karena saya ditipu si C. Selalu keluar. Begitu kita sudah sadar, ternyata saya sakit hati oleh si A karena saya punya harapan pada si A. Apa harapannya? Ingin si A itu memuji saya. Faktanya si A itu ternyata menghina saya. Yang membuat kita sakit hati bukan hinaan si A, tetapi keinginan terhadap si A, karena si A ingin seperti yang saya mau. Jadi sumber sakit hati sebetulnya ada pada diri kita sendiri. Siapa pencipta keinginan itu? Pikiran kita. Kalau begitu siapa pengendali kita? Diri kita. Siapa yang dikendalikan? Kita-kita juga. Jadi kalau begitu, apakah penjajahan masih ada dalam diri kita? Siapa yang dijajah? Siapa penjajahnya? Mulai sadar ya. Ini baru cerita yang kecil saja, dulu. Setiap hari banyak sekali orang yang datang ke rumah saya. Dan saya pastikan orang yang datang ke rumah saya bukan orang sukses. Semua orang yang datang ke rumah saya rata-rata orang punya masalah. Itu pun kalau punya masalah baru ingat saya. Jadi saya ini memang nasibnya seperti dokter. Dokter itu baru diingat kalau sakit. Sama. Kalian gak pernah ketemu saya kalau lagi biasa-biasa aja. Begitu ada masalah baru ingat saya. Ya gak apa-apa. Saya senang saja. Karena memang saya datang ke semesta ini untuk menjadi pelayan orang-orang yang butuh pelayanan itu. Gak masalah. Saya senang aja kok. Makanya saya doakan banyak masalah. Ya biar sering ketemu. Karena kalau nggak ada masalah kalian nggak ketemu saya. Gitu. Ada juga yang pengen ketemu saya katanya kangen. Di belakangnya masalah juga. Apa-apa. Karena harus ada sesuatu yang mengantarkan kita. Harus ada. Kalau tidak ada peristiwanya, kalau tidak ada jalannya, kita tidak akan bertemu. Jadi penjajah kita yang paling utama adalah pikiran kita. Nah sekarang siapa yang dijajah? Yang dijajah oleh kita adalah kesadaran kita. Pertanyaannya, kenapa pikiran lebih berkuasa daripada kesadaran? Saya kadang-kadang suka bertanya konyol. Dalam sebuah diskusi untuk orang dewasa nih, saya suka tanya. Kalau orang-orang yang tidak baik di kehidupan ini dikuasai siapa? Mereka mengatakan dikuasai oleh setan. Kalau ada orang baik di semesta ini siapa penguasanya? Penguasanya katanya Allah. Pertanyaan berikutnya, biasanya kalau pertanyaan saya berbuntut itu.
Banyakan mana orang baik sama orang yang tidak baik kalau begitu? Banyakan orang yang tidak baik. Siapa penguasa yang tidak baik? Katanya setan. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu kuasa mana setan sama Tuhan? Jadi siapa yang maha kuasa di semesta ini? Kadang-kadang yang gitu aja suka pusing. Padahal itu kan fakta, betul nggak? Nah, apakah kesimpulan itu benar apa salah? Harus diuji dulu. Pertanyaan berikutnya, adakah setan? Kan begitu. Setan tuh ada apa tidak? Kan itu masalahnya. Apa ia Tuhan kemudian menciptakan sesosok makhluk untuk menyaingi dirinya sendiri? Lalu beliau menjadi sangat capek, sibuk ngurusi perilakunya ini? Apa begitu? Apa di semestanya ada satu kekuasaan lain di luar kekuasaan Tuhan? Kalau begitu kalimat la ilaha illallahmu itu batal. Makanya baca la ilaha illallah itu sambil berkesadaran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba sadari. La ilaha illallah kan artinya tiada Tuhan selain Allah. Arti yang lebih dalam lagi, yang mana yang bukan Allah? Allah sendiri yang mengatakan huwal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Aku yang awal, aku yang akhir, bahkan aku tidak berawal dan tidak berakhir. Aku yang zahir, aku juga yang batin. Yang mana yang bukan Allah? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan menggugat sebetulnya. Tujuannya supaya kalian mikir. Nggak akan saya kasih jawaban. Mikir aja, enak aja. Makanya belajar yang paling bagus itu namanya discovery learning. Belajar menemukan sendiri. Karena kalau menemukan sendiri dari pengalaman sendiri, itu baru namanya pengalaman sebagai guru yang terbaik. Itu namanya ilmu sejati, bukan pengetahuan pinjaman. Paham sampai di sini? Nah, makanya saya berulang kali cerita tentang episode yang sangat luar biasa dalam cerita sastra, namanya episode Ramayana. Pernah nonton? Pernah baca bukunya? Ya, itu kan cerita tentang Rama dan Sinta. Ya, siapa Rama itu? Sebetulnya Rama itu cerita diri kita. Siapa Sinta itu? Sinta itu cerita tentang kesadaran yang ada pada diri kita. Maka Sinta itu, Dewi Sinta itu dicuri oleh Rahwana. Siapa Rahwana? Rahwana itu disebut Dasamuka. Dasamuka itu artinya 10 wajah. Siapa Dasamuka itu? Dasamuka itu adalah penguasa negeri Alengka. Alengka itu sebetulnya bahasa Sanskerta, arti yang sebenarnya adalah pikiran. Jadi Rahwana ini adalah penguasa negeri Alengka, artinya penguasa negeri pikiran. Nah, pikiran itulah si Dasamuka, banyak wajah kayak kalian. Sesekali kelihatan seperti lembut, seperti loh. Iya. Lagi ngaji kayak gini, semuanya kelihatan seperti soleh. Lagi ngaji nih, aslinya kalian tidak terdeteksi di sini. Karena aslinya seseorang itu keluar tepat pada saat dia berhadapan dengan kontradiksi dalam hidupnya. Makanya saya bilang kemarin, orang lain itu hanya layar sebetulnya. Orang lain itu hanya cermin sebetulnya. Kalau kita marah pada orang itu hanya layar, hanya cermin, hanya objek. Sebetulnya kita sedang mencerminkan kemarahan kita pada orang itu, lalu bayangan dari diri kita kelihatan di orang itu. Jadi saat seseorang marah, sebetulnya dia sedang mencerminkan kemarahannya pada orang. Sebetulnya dia sedang berkaca bahwa dia adalah seorang pemarah.
Jadi bagus kalau ada orang lain yang memancing-mancing kemarahan kita, bagus, harus berterima kasih pada mereka. Kenapa? Karena aslinya kita kelihatan di situ. Di sini kalian nggak kelihatan, di sini seperti, oh udah pakai baju kayak gini, apalagi yang sini bajunya koko, sini bajunya syar'i, seperti orang soleh, seperti orang sabar, seperti orang baik, karena aslinya nggak kelihatan. Aslinya kalian tuh kelihatan di rumah, itu asli. Di jalan itu asli. Saat seseorang sedang berhadapan dengan kontradiksi, aslinya seseorang kelihatan di situ. Oleh karena itu, tidak bisa saya melihat aslinya kalian di sini. Paham? Paham apa tidak? Oke, lanjutkan. Nah, Rahwana ini penguasa negeri Alengka, dan dia berhasil mencuri yang namanya Dewi Sinta. Dewi Sinta ini dicuri sama Rahwana, dibawa pergi. Lalu apa yang terjadi? Rama kehilangan Dewi Sinta. Apa maknanya? Anda, kita, diri kita kehilangan kesadaran. Jadi sebetulnya cerita Ramayana itu cerita seseorang yang sedang kehilangan kesadarannya, jadi tidak sadar. Dan orang yang tidak sadar mudah dikendalikan oleh orang lain. Makanya orang yang tidak sadar sering menjadi apa kata orang tentang dirinya? Baperan, tersinggungan, gampang marah, selalu takut untuk menjadi dirinya sendiri dan senangnya menjadi orang lain. Dia tidak pernah berhasil menjadi dirinya sendiri. Itu ciri orang yang tidak sadar. Makanya Nabi Muhammad mengajak kita untuk melakukan perjalanan. Kemana? Menuju Sidratil Muntaha, menuju puncak kesadaran. Supaya apa? Supaya kesadaran itu enggak hilang, tidak dicuri oleh Rahwana. Ada orang yang marah, kehilangan kesadaran. Ada orang sakit hati, kehilangan kesadaran. Ada orang mengeluh, kehilangan kesadaran. Itu refleksi dari ketidaksadaran. Dan orang-orang yang semacam ini jelas belum merdeka. Jadi jangan buru-buru mengatakan kita sudah merdeka. Pawai, karnaval, macam-macam. Sesekali cobalah duduk. Makanya hari ini saya rekam ceramah ini supaya saya bisa menginspirasi untuk menjawab satu pertanyaan, apakah Anda sudah merdeka atau belum? Kalau belum merdeka, bebaskan dirimu dari penjajahan. Dan siapa penjajahnya? Harus ketemu oleh dirimu sendiri. Kalau tidak bertemu, tidak menemukan penjajahnya, bagaimana kita bisa menyerang penjajah kalau belum ketemu? Sampai sekarang bahkan banyak orang yang tidak tahu siapa penjajahmu yang sebenarnya. Makanya saya berulang kali mengatakan, kalau ada masalah, kembalikan masalah itu pada Sang Pencipta. Pencipta masalah. Siapa pencipta masalah? Pikiranmu. Berhasil enggak Sri Rama mengembalikan Dewi Sinta? Berhasil enggak? Gimana caranya? Ternyata Sri Rama tidak bisa berdiri sendiri. Sri Rama perlu bantuan Hanuman. Dan Hanuman itu adalah simbolisasi dari seorang guru, simbolisasi dari seorang utusan Tuhan, simbolisasi orang-orang yang sudah mencapai kesadaran. Makanya belajar ilmu harus pada orang yang benar-benar tahu. Jangan pada orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Sok tahu, diberitahu tidak mau tahu. Itu bukan orang yang tahu. Dan bisa jadi malah dia menipu kita. Dan yang kayak gini di semesta ini, mohon maaf, jumlahnya banyak. Dan lucunya kita juga senang dengan pengetahuan-pengetahuan katanya.
senang dengan pengetahuan-pengetahuan pinjaman. Tapi begitu dikasih pengetahuan sejati malah kita menolaknya. Aneh. Saya ceritakan rasanya kopi. Ribuan orang yang datang mendengarkan ceramah tentang rasa kopi. Dan semua mengatakan setuju. Walaupun mereka nggak minum kopi. Yang ceramahnya pun nggak pernah minum kopi. Dari mana dia tahu rasa kopi? Ternyata dia baca buku tentang rasa kopi. Dia baca buku tentang rasa kopi, dihafalkan di otaknya, kemudian ceramahkan pada orang-orang yang belum pernah minum kopi. Dan semua setuju rasa kopi seperti yang dibicarakan oleh si pembicara. Dan jumlahnya yang mengikuti ceramah ini puluhan ribu. Disebutnya juga tabligh akbar. Tapi begitu saya mau bagikan kopi, hilang semua. Padahal Anda akan merasakan kopi kalau saya bagikan kopi dan Anda menerimanya. Betul nggak? Mau dikasih minum kopi semuanya ngilang. Padahal rasa kopi itu baru akan Anda rasakan tepat saat Anda minum kopi. Bukan ketika Anda ikut seminar tentang penjelasan rasa kopi. Kenapa kita seperti itu? Karena kita belum merdeka. Kita terkungkung oleh rasa takut. Karena kita terkungkung oleh kebanyakan orang. Kan kebanyakan orang seperti itu. Anda ikut aja yang banyak. Yang banyak itu belum tentu benar loh. Apalagi yang sedikit. Betul apa tidak? Jadi Sri Rama berhasil menangkap Dewi Sinta. Dengan bantuan siapa? Hanuman. Apa yang dilakukan Hanuman? Membuat jembatan menuju negeri Alengka. Jembatan itu apa? Itulah yang dalam Quran keren sekali disebut jembatan Shiratal Mustaqim. Makanya harus ketemu jembatan itu. Simbolisasinya jelas, rambut dibelah 7. Makanya angka 7 diabadikan menjadi 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 batu melempar jumroh. Tanya tuh yang pulang haji kemarin. Ngerti nggak? Simbolisasi di belakang angka 7. Mana rambut dibelah 7 itu? Saya pernah dialog dengan ayah saya waktu saya kecil. Karena ayah saya kalau ngajar ngaji selalu nakut-nakutin saya. Supaya saya jadi anak soleh. Dan kita ini produk rasa takut sebetulnya. Sama mungkin pelajarannya seperti saya. Supaya soleh, supaya rajin, supaya hormat kepada mereka, saya selalu ditakut-takuti. Ini katanya dunia, ini katanya surga. Di sini membentang jembatan, rambut dibelah 7. Dan di bawah itu adalah api yang menyala-nyala. Saya bilang sama bapak saya, Allah tuh gak ada kerjaan ya Pak. Kenapa? Bikin jembatan kok rambut dibelah 7. Ya kalau kita jatuh salah Allah. Kekecilan bikin jembatannya. Rambut dibelah 7. Karena selalu dulu memahami setiap simbolisasi itu dipahami secara letter luck begitu. Dulu ternyata begitu saya bongkar rahasia Quran, oh ternyata Shiratal Mustaqim itu adalah rambut dibelah 7 dan ada pada setiap manusia. Siapa yang sudah menemukan yang 7 dalam dirinya, ketemu pasangan yang 10 pada dirinya, 10 ketemu 7, merdeka. Jadi 17. Itulah jalan menuju kemerdekaan. Biarinlah. Gak ngerti sekalian. Biar pusing gitu. Kalau dengar ceramah saya pusing itu bagus. Ada tanda-tanda kehidupan. Ada tanda-tanda kelahiran yang kedua. Tapi kalau dengar ceramah saya pusing enggak, bingung enggak, ngerti juga enggak, lah itu enggak ada hidayah itu memang. Jadi saya doakan semoga ada hidayah ya. Karena hidayah itu sederhana kok. Kata Quran, alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Hidayah itu mulailah dari memasangkan telingamu untuk mendengar. Jadi mau memasangkan telinga saja sudah pintu hidayah itu. Belum masuk baru pintunya. Ya kalau udah ketemu pintunya juga masih terkunci, gimana mau masuknya?
Temukan dulu kuncinya, baru buka pintunya, baru masuk. Masuk apakah akan menemukan hidayah? Belum tentu. Yang masuk saja belum tentu, apalagi yang nggak mau masuk. Makanya perjalanan kita itu luar biasa sebetulnya, ya. Tetapi tidak usah takut, ya. Tidak usah takut, karena tidak ada yang sulit. Semua itu sebetulnya mudah kalau kita berpikirnya mudah. Mudah dan sulit itu soal pikiran saja sebetulnya. Nah, kemudian yang terjadi selanjutnya apa? Setelah dibentangkan jembatan Shiratal Mustaqim, kemudian ditariklah sang Dewi Sinta kembali kepada sang Rama di bawah bantuan seorang guru namanya Hanoman. Nih pertanyaan saya. Sekarang kesadaran kalian yang ada di sini sedang ada nggak di sini? Sedang ada nggak di sini? Nah, kalau kesadarannya tidak ada, siapa penguasa kita? Ya, penguasa kita Rahwana. Si Dasamuka pakai topeng. Pura-pura bahagia padahal enggak. Pura-pura soleh padahal enggak. Pura-pura beriman padahal cuma ngaku. Pura-pura muslim padahal bukan Islam yang sebenarnya. Nah, masuklah pada yang namanya kepura-puraan. Nah, orang yang pura-pura jelas dong tidak asli. Orang yang pura-pura jelas dong palsu. Nah, inilah si Dasamuka. Siapa penguasanya? Penguasanya adalah Rahwana. Jadi kalau begitu, Rahwana itu lambang dari pikiran kita. Jadi kalau begitu, apakah Rama ada di sini? Apakah Dewi Sinta ada di sini? Apakah Rahwana ada di sini? Yuk sekarang tanya, siapa penguasa dirimu? Sinta atau Rahwana? Boleh dijawab dulu. Sinta atau Rahwana? Gak apa-apa, menjawab suka-suka aja, nanti juga dibuktikan oleh saya. Karena kajian kita ini bersifat saintifik. Semua yang saya sampaikan akan dibuktikan. Cuman perlahan membuktikannya, supaya step by step ngertinya. Nah, pertanyaan berikutnya, kita tahu sekarang siapa penjajah kita? Jangan-jangan penjajah kita adalah Rahwana yang ada dalam diri kita, si Dasamuka. Sepanjang kita dijajah oleh itu, berarti kita belum bebas merdeka. Paham sampai di sini? Oke. Nah, kalau di dalam diri kita ada penjajah yang namanya Rahwana, berarti diri kita selama ini masih jadi budak. Budak bagi siapa? Budak bagi penjajah kita. Karena di zaman dulu juga orang yang dijajah pasti jadi budak, dan penjajahnya ya menjadi tuan. Yuk, sekarang saya mau nanya. Siapa penentu nasib kita? Siapa? Diri sendiri? Betul? Oke. Katanya yang menentukan nasib Allah. Siapa yang menentukan rezeki kita? Diri sendiri? Katanya yang menentukan rezeki Allah. Siapa yang menentukan umur kita? Diri sendiri? Selama ini kita ini dijajah oleh doktrin-doktrin, dogma-dogma yang datang kepada kita, dan kita izinkan kebodohan kita untuk menerimanya. Saya mau nanya sekarang, mau nggak punya Tuhan yang ngasih rezeki kepada si A 1 juta, si B ini 10 juta, si C ini 100 juta nih, karena hidungnya gede. Ini aduh hidungnya kecil, udah deh 10.000 aja. Mau nggak punya Tuhan yang semena-mena gitu? Mau? Saya kasih tahu pada kalian semua, Allah menyediakan rezeki yang sama buat semua umatnya. Loh, kenapa rezeki Anda berbeda? Anda yang menentukan. Coba belajar ngaji itu rada waras sedikit, ya.
Umur katanya ditentukan oleh Allah. Lah kalau umur ditentukan oleh Allah, di Okinawa di Jepang sana rata-rata usia mereka di atas 96 tahun. Bahkan mereka masih bisa gendong padi, gendong hasil pertanian. Itu umur 95 tahun masih naik sepeda. Pernah ke Okinawa? Susah kalau cerita sama yang belum. Rata-rata umur 95 tahun. Nah kalau orang sana 95 tahun, kemudian orang sini umurnya 65 tahun, kemudian tiba-tiba kepada Allah bilang, ya Allah kan yang menentukan umur engkau. Mau punya Allah begitu? Mau punya Tuhan begitu? Orang sono 95 tahun, orang sini udah kata Tuhan, jangan ribut, 65 aja. Mau begitu? Jadi sekali lagi banyak sekali yang menjajah kita, termasuk kepercayaan yang kita percayai, padahal sebetulnya itu bukan kebenaran, cuman kebohongan yang diulang-ulang, yang lama kelamaan kita anggap itu kebenaran. Kan itu persoalan kita. Jadi sebetulnya penjajahan yang paling mencengkram kita sekarang ini adalah paradigma sistem kepercayaan kita. Makanya banyak orang yang bingung, ya. Udah kamu berusaha dong, masa kamu gak punya uang? Lah saya ini memang rezekinya segini, sudah ditentukan Tuhan. Akhirnya Tuhan selalu menjadi kambing hitam dari kemalasan kita sendiri. Yuk kalau saya tanya sekarang, suka sholat kalian? Suka? Oke. Itu sholatmu diterima gak sama Allah apa tidak? Jawab dong, diterima apa tidak? Belum tahu? Berarti kita masih dijajah oleh keraguan kita sendiri. Itu namanya judi. Judi itu bukan main kartu, bukan sabung ayam. Itu tidak terlalu bahaya kalau bagi saya. Yang paling berbahaya dari judi itu adalah membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Saya tanya, nanti kalian kalau mati selamat apa celaka? Gimana Allah? Itu sholatmu diterima apa tidak oleh Allah? Gimana Allah? Hajimu mabrur atau mabur? Gimana Allah? Semua gimana Allah? Harusnya pastikan oleh dirimu sendiri. Kalau saya pastikan sholat saya diterima oleh Allah. Pasti. Kenapa? Loh, saya bisa ukur kok. Sholat itu kata Allah, aqimis sholat, inna sholat tanhanil fasya wal munkar. Sholat itu kau lakukan, kalau engkau melakukannya benar, kamu akan terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Sholat bukan tujuan, sholat itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Apa tujuan sholat? Terbebas dari keji dan munkar. Kalau kita sudah merdeka, kalau kita sudah damai, tidak menyalahkan orang, tidak usil pada orang, itu indikator sholatmu diterima. Ukur oleh kita, pastikan kita tahu bahwa sholat kita diterima. Ibnu Atha dalam kitab Al-Hikam mengatakan, untuk tahu sholatmu diterima oleh Allah, tidak perlu tanya Allah, tanya saja dirimu sendiri. Ini orang bijaksana sudah sampai ke sana. Jangan Allah menjadi sasaran terus, sasaran untuk menumpahkan kebodohan kita sendiri. Makanya banyak orang yang kalau ceramah dipungkas dengan wallahu alam bimuradi. Wallahu alam bisawab. Kalau begitu nggak usah ceramah. Ya sama aja dengan coba saya tanya nih, kalian ngerti nggak? Alif lam mim apa artinya? Kalau lihat terjemahan yang ada, hanya Allah yang tahu, betul? Sekarang alif lam ro apa? Terjemahnya sama, hanya Allah yang tahu. Kaf ha ya ain shad. Terjemahannya sama, hanya Allah yang tahu. Coba baca itu. Ha mim sama, hanya Allah yang tahu. Ain sin qaf, hanya Allah yang tahu.
Arabnya beda-beda tapi Indonesianya sama. Hanya Allah yang tahu. Dan semua kita sepakat untuk menerima itu tanpa pikiran yang cerdas. Sekarang saya akan mengajak berpikir sedikit aja, nggak usah pintar-pintar. Lihat semuanya ke sini. Quran ini petunjuk bukan? Buat siapa? Buat manusia. Dari siapa? Dari Allah. Nah, Quran ini ibarat rambu-rambu lalu lintas. Petunjuk. Persis seperti rambu-rambu lalu lintas. Siapa yang bikin rambu lalu lintas? Polisi bukan? Polisi yang bikin. Siapa yang menggunakan? Pengendara bukan? Makanya harus lulus SIM-nya. Makanya di tes itu lulus SIM, pasti ada ujian. Rambu ini maksudnya apa? Rambu ini maksudnya apa? Rambu ini maksudnya apa? Makanya yang lulus tes SIM-nya nyogok, pasti ditilang. Lihat saya semuanya. Kalau itu rambu, kita nggak ngerti. Boleh tanya nggak sama polisi? Pak polisi, rambu ini maksudnya apa? Kok tanya saya? Kan Bapak yang bikin. Loh kok kamu tanya? Biar saya ngerti supaya saya tidak salah jalan. Baik, kata polisi. Apa jawaban polisi? Hanya polisi yang tahu. Jadi ini polisi bikin rambu-rambu, hanya polisi yang tahu. Ngapain disebarkan ke masyarakat? Allah bikin alif lam mim, alif lam ro dan lain sebagainya, hanya dia yang tahu. Ngapain disampaikan pada Rasulullah? Ngerti maksud saya? Biar pusing kalian. Habis ini kalian kan akan mikir. Jadi kalau gitu alif lam mim apa? Cari aja sendiri, enak aja. Saya nyarinya juga berpuluh-puluh tahun. Saya udah kesana kemari itu. Saya nyari, katanya ada di sini yang ngerti, ada di sini ngerti. Udah saya temui semua, gak jelas. Saya tanya langsung aja sama yang bikinnya. Bisa, loh Allah bersamamu, lebih dekat padamu daripada urat nadi lehermu. Kemana aja selama ini? Gak usah tanya keluar. Makanya kalau ada masalah, jangan cari jalan keluar, cari jalan ke dalam. Keluar terus. Emang ini di luar banyak yang tahu? Belum tentu. Yang pura-pura tahu banyak. Saya sudah membuktikan. Puluhan tahun saya cari ilmu. Diusir terus. Dan orang yang tidak tahu kalau ditanya malah marah. Itu. Makanya kalau saya ngaji 120 pesantren, jangan terkecoh oleh saya. Bukan saya hebat. Ngaji 120 pesantren itu waktunya juga cuma 120 hari kok. Jadi sehari satu pesantren. Hebat apaan? Saya tanya ke pesantren ini, saya ingin belajar sholat khusyuk, ada nggak di pesantren ini? Oh, belum waktunya, kamu masih kecil. Oh, jadi sholat khusyuk harus nunggu ubanan gitu. Ya udah, saya pergi satu pesantren. Saya datang ke pesantren lain lagi, saya tanya, gimana caranya supaya nanti kalau saya mati, saya tidak buta. Karena yang saya tahu dari Quran surat Al-Waqiah, saat nyawamu di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat. Pertanyaan saya, siapa yang harus saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Dan apa yang harus saya lihat? Dan apa jadinya kalau saya tidak bisa melihat? Itu pesantren kedua. Wah, katanya itu ilmu tinggi. Lah, kenapa buka pesantren? Jadi kalau begitu di pesantren ini ilmunya memang tidak sampai ke situ. Ngapain buka? Kalau cuma belajar bahasa Arab, A, I, U, Ba, Bi, Bu, gak usah buka pondok pesantren. Ya isinya kalau buka cuman belajar membaca terus buat apa? Pertanyaan yang mendasar bagi kita ini, sekarang kita dijajah oleh kebodohan. Kita ingin keluar dari kebodohan kita sendiri. Betul? Yuk. Jadi alif lam mim artinya apa? Alif lam ra. Hanya Allah yang tahu. Nerima kalian?
Wah, kemarin nerima. Setelah dijelaskan begini baru mikir, oh iya ya. Kalau hanya Allah yang tahu, ngapain difirmankan ke kita? Bukankah itu petunjuk buat kita? Betul nggak? Ini saya cuma mengajarkan kritis saja. Karena ciri manusia abad 21 itu 5. 1 kritis, 2 kreatif, 3 kolaboratif, yang 4 komunikatif, yang kelima compassion. Cinta kasihnya besar. Nggak tahu kenapa ada orang yang mengatakan manusia abad 21 cinta kasihnya besar. Semoga saja anak-anak yang terlahir sekarang ini anak-anak yang berkesadaran, yang sudah melewati beberapa fase kehidupan di kehidupan yang dulu, lahir jadi anak yang berkesadaran sekarang. Semoga aja. Karena harus diputus itu satu generasi. Karena ketidaksadaran ini diwariskan terus menerus, mengerikan. Baik, bisa dilanjutkan? Sudah berapa yang saya ceritakan tentang penjajahan tadi? Dijajah oleh orang, tidak pernah jadi diri sendiri, dijajah oleh kebodohan, dijajah oleh pikiran. Banyak gak? Nah, dikit-dikit nanti kebuka semua. Oh, ternyata pulang dari sini bikin daftar penjajah. Yang dijajah itu juga. Oke. Makanya pertanyaan ini harus dijawab. Apa saja yang memperbudak kita? Harus dijawab. Nanti selesai kuliah di sini terjawab semuanya.